Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami mengenai pembuatan sediaan TPN. Kelompok kami beranggotakan Adi Yusuf Maulana, Cita Nurmalasari, Ilham Fauzan Adha, Irna Yunianri, Kania Nurfitriani, Rio Pancanugraha, Silviana Diva Dwi Utami, dan Siva Amalia. Nutrisi adalah ikatan yang diperlukan tubuh untuk melabuhkan fungsinya yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Nutrisi parenteral adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Nutrisi parenteral total diberikan pada penderita dengan gangguan proses menelan, gangguan pencernaan, dan absorpsi. TPN mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh pasien seperti makronutrisi, mikronutrisi, dan vitamin. Selanjutnya, alat ada batang pengaduk, beker gelas ukur, speed injeksi, sonde oral, timbangan hewan, dan timbangan analitik. Untuk bahannya di sini menggunakan ekstrak etanol daun tempuyung dengan dosis yang berbeda-beda, dimulai dari 5 mg per kilogram berat badan, 50 mg per kilogram berat badan, 300 mg per kilogram berat badan, dan 2000 mg per kilogram berat badan, dan Aquades. Selanjutnya ada prosedur kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan. Buat larutan fase protein dan fase lemak. Untuk fase protein, yaitu larutan dextrosa, aminosteril, NaCl, KCl, dan Ca-gluconat. Sedangkan untuk fase lemaknya ada sulfit dan smoflivit. Campurkan fase lemak dan fase protein dengan transofik, lalu gojok larutan tersebut. Setelah itu, lakukan uji evaluasi TPN. Untuk hasil praktikum, ada perhitungan dan penimbangan. Untuk fase protein, bahan yang digunakan yaitu dextrose sebanyak 160 ml, aminosteril sebanyak 36 ml, NaCl 6 ml, KCl 4,5 ml, Ca-glukosa 4,5 ml. Di fase lemak ada smoflipid sebanyak 17,5 ml dan solufit atau vitamin C sebanyak 7 ml. Lanjut ke tabel hasil uji evaluasi yang dilakukan pada sediaan yang kami buat. Yang pertama ada uji kebocoran. Untuk standarnya sendiri, warna sediaan tidak berubah dan tidak terjadi kebocoran. Dari hasil uji dilakukan 3 kali. Dan ketiga-tiganya warnanya putih, tidak terjadi kebocoran. Dalam artian memenuhi syarat. Lanjut ke uji kedua, yaitu uji sterilitas. Standarnya tidak ada pertumbuhan mikroorganisme selama 14 hari. Yang dilakukan pada hasil uji ke-1 tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Pada uji kedua ada pertumbuhan mikroorganisme, dan pada uji ketiga ada pertumbuhan mikroorganisme. Berdasar menengok kembali ke standar, berarti tidak memenuhi standar. Lanjut ke yang ketiga, uji pH. Standarnya pH sediaan TPN di antara 7,35 sampai 7,45. Hasil uji yang pertama 6,70, yang kedua 6,73, yang ketiga 5,84. Yang artinya tidak memenuhi standar. Lanjut yang terakhir, uji pirogen. Standarnya kenaikan suhu kelinci tidak boleh lebih dari 0,50 derajat Celcius. Dari ketiga hasil uji, suhu di awal yaitu 38,9 derajat Celcius. Setelah 30 menit, suhunya menjadi 38,3 derajat Celcius. Menengok kembali ke standar, berarti memenuhi syarat. Sini ada pembahasan. Pada percobaan kali ini pembuatan TPN dibagi 2 fase, yaitu fase protein yang terdiri dari bahan dextrose, aminoester, NaCl, Kal, dan Ca-gluconas. Sedangkan untuk fase lemak adalah smaflit dan sulfit. Campurkan fase lemak B, fase protein, lalu gojok several larut.
Setelah sediaan jadi, kemudian dilakukan uji evaluasi yang terdiri dari kebocoran, uji kejernihan, dan uji pH. Hasil pirogen yang melakukan selama 30 menit kepada hewan kelinci dan uji sterilitas selama 14 hari. Pada uji kebocoran, sediaan TPN mengalami kebocoran kejernihan dan warna, yaitu warna sediaan TPN putih dan tidak berubah. Pada uji pH, sediaan TPN memiliki pH yaitu 6,70, 6,73 dan 3,84. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya sterilitas dalam melakukan praktikum. Karena sempat kami mendapatkan bahan yang tidak secara dengan formulasi seperti solvit atau vitamin C seharusnya 7 ml, tapi hanya mendapatkannya 6,5 ml. Pada uji pirogen yang dilakukan 5 menit sebanyak kali dicap hasil suhu di awal 38,9 derajat Celcius dan di akhir 38,3 derajat Celcius, dan terakhir yaitu uji sterilitas setelah 19 dilihat bahwa dan ketiga media agar hanya ada satu media agar yang tidak mengalami pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini kemungkinan disebabkan karena faktor temperatur, PTL, atau karena adanya jamur atau bakteri yang tidak pada saat sterilitas media maupun yang masuk media pada saat proses menol. Pada uji pirogen, suhu awal kelinci tidak boleh lebih dari 39,8 derajat Celcius. Sediaan TPN memenuhi syarat apabila kelinci tidak menunjukkan kenaikan suhu 0,3 derajat Celcius atau lebih. Dan pada saat praktikum, kelinci kelompok kami tidak mengalami kenaikan suhu seperti yang disebutkan di atas, sehingga dapat dikatakan sediaan TPN memenuhi syarat bebas pirogen. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, berdasarkan percobaan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa total parenteral nutrition atau TPN merupakan sediaan nutrisi yang diberikan secara parenteral atau melalui pembuluh darah. Infus TPN yang umum digunakan adalah dextrose dan karbohidrat. Uji evaluasi yang dilakukan yaitu uji kebocoran, uji warna dan kejernihan, uji pH, uji pirogen, dan uji sterilitas. Sediaan TPN memenuhi standar yaitu evaluasi berwarna putih dan tidak terjadi kebocoran bebas pirogen. Tapi ada uji pH dan sterilisasi yang tidak memenuhi standar karena kurangnya ketelitian pada saat praktikum atau adanya mikroorganisme yang masuk atau tidak mati pada saat proses sterilisasi.